Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Nanang, para dosen, para pengurus Portamasi, Pak moderator, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, sebenarnya semuanya sudah disampaikan. Inilah keuntungan dari pembicara terakhir, apalagi aspek psikologi sudah disampaikan, sehingga saya tinggal membawa garisan saja, membawa penggaris, garis bawah. Begitu nggih Pak Bambang nggih. Baik, saya hanya sharing saja. Sekali lagi, saya sharing pernah sebagai wakil dekan di bidang kemahasiswaan di UGM, kemudian pernah sebagai direktur kemahasiswaan, jadi ngurusin non-selo yang mic-nya belum di-mute, mungkin bisa di-mute dulu. Oke. Nah, kemudian saya juga sebagai Lurah Paguyuban, pembantu rektor bidang kemahasiswaan seluruh Indonesia, kemudian Lurah Senior sampai sekarang, Ketua mantan PR3 se-Indonesia, kemudian macam-macam lah. Kemudian juri nasional pemilihan mahasiswa berprestasi, sebagai psikolog di Al-Azhar Boarding School, dan yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa satu hal yang penting itu adalah bagaimana memutuskan, bagaimana memilih. Hidup adalah sebuah pilihan. Madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, mau pilih yang mana? Nah, karena apa? Karena salah pilih itu akan membawa resiko yang besar. Termasuk memilih perguruan tinggi, fakultas jurusan banyak. Nah, seperti yang disampaikan para pembicara sebelumnya, bahwa pendidikan itu adalah sebuah investasi jangka panjang. Oleh karena itu, kami mengucapkan selamat khususnya kepada para mahasiswa dan Bapak Ibu yang tahun 2020 ini. Jadi ini adalah satu pilihan yang sangat luar biasa. Nah, seperti yang digambarkan oleh Prof. Mudrajat tadi, bahwa ini adalah satu perjalanan panjang dan lama. Jadi ini baru mulai ya, baru mulai proses teman-teman adik-adik ini untuk masuk di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Nah, saya yakin semuanya pengen sukses, baik Bapak Ibu maupun para mahasiswa. Nah, kesuksesan itu bukan sesuatu yang tunggal, tetapi sesuatu yang sangat kompleks. Perlu kerja keras, tidak mengenal lelah, terus-menerus. Oleh karena itu, di sini nanti lebih ditekankan bagaimana para orang tua bekerja sama dengan kampus, baik itu fakultas, departemen, universitas, atau unsur-unsur terkait. Tentu tidak menutup kemungkinan nanti yang berkaitan dengan kemahasiswaan. Nah, oleh karena itu, apa sih yang perlu Bapak Ibu lakukan? Yang pertama itu adalah menyamakan persepsi. Kalau di dalam ilmu psikologi, itu ada satu persepsi pandangan. Ya, mindset tadi kalau disampaikan Prof. Mudrajat atau mungkin Prof. Agung ya, mindset sebagai orang tua, mindset sebagai mahasiswa. Apalagi di era pandemi seperti ini. Nah, inilah contoh persepsi. Non sewu ini gajahnya kakinya ada berapa? Kakinya ada berapa? Ada yang menjawab 4, ada 5, 6. Nah, itulah gambarnya sama, pertanyaan sama, kata orang Madura, jawabannya macam-macam. Nah, sama seperti ini. Kira-kira ini usia berapa?
Pak Joko mau menjawab kira-kira usianya berapa? Usianya 24 itu. 24. Ada yang melihat lain? Nah, jadi di sini ada yang bisa melihat 24, tetapi ada yang mungkin 82. Tidak hanya 42, tapi mungkin bisa. Jadi gambarnya sama, itulah sebuah persepsi. Nah, bagaimana kemudian kita itu dalam kondisi yang seperti ini? Ya, semuanya mengalami. Harus ada tatanan baru. Harus ada new normal. Semuanya dari rumah. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Jadi, nah, oleh karena itu, monggo kita mengkaji kata saling. Saling apa? Saling mengerti, saling memahami, saling memaklumi adalah. Nah, ini yang kadang-kadang ingat Bapak Ibu bahwa problem kuliah itu 70-80% itu problem psikologis. Sekali lagi bukan karena Pak Sentot ya, jadi nama panggilan saya itu Sentot. Karena Haryanto itu di UGM itu lebih dari 25 Haryanto. Jadi kalau nyari Pak Haryanto mesti mau kemana-mana. Tapi kalau cari Pak Sentot pasti akan ketemu. Jadi bukan karena saya orang psikologi. Jadi monggo nanti dilihatlah. Problemnya itu sama seperti kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosi itu 20 berbanding 80%. Ingat bahwa kita memahami corona itu belajar dari rumah, ini dari rumah, itu bisa sebagai sumber stres. Jadi sekali lagi bisa sebagai sumber stres. Kalau di dalam ilmu psikologi disebut dengan stresor. Nah, stresor itu nanti akan berakibat seperti ini. Ya, ususnya kena, kemudian jantungnya, mungkin berkaitan dengan hormon-hormon yang lain. Jadi inilah gambaran. Jadi kenapa orang kemudian mohon maaf bahkan sampai ada yang bunuh diri, bahkan ada seorang ibu yang tega membunuh anaknya gara-gara sulit untuk daring. Inilah dinamika proses stres itu loh. Nah, oleh karena itu monggo bagaimana keluarga, ibu, bapak menyediakan fasilitas sememadai mungkin. Ya, kaitannya dengan jaringan internet, sarana prasarana. Karena terus terang tadi senantiasa mohon maaf Pak, kami tadi terlempar kuliahnya. Mohon maaf Pak, kami mematikan video karena jaringannya lemot. Nah, ini adalah berkaitan dengan kuliah ini. Kemudian ciptakan suasana rumah yang aman, yang nyaman, yang enak, senang, bahagia, saling mendukung. Karena kalau kemudian kondisi sistem ini sudah menambah stres, kok masih ditambah dengan suasana-suasana rumah itu. Kemudian bangun komunikasi. Komunikasi yang efektif, komunikasi yang sinergis, komunikasi yang terapeutik. Karena ini ujung-ujungnya seperti ini. Dikandani kok. Nah, aku ki ya stres loh Pak. Nah, kemudian ciptakan kegiatan-kegiatan untuk refreshing. Ya, kegiatan kebersamaan, mungkin hobinya apa, kesenangannya apa, ngaji bareng, maca sholawat bareng, nanam tanaman, mungkin kemudian mengkaji kitab sucinya masing-masing, itu adalah ke sana. Nah, mungkin ini tadi sudah banyak disinggung ya, bagaimana kemudian Bapak Ibu itu lebih mengenal kampus, fakultas farmasi apa, tadi sudah dijelaskan begitu banyak, sistem kuliahnya. Ingat ada dosen pembimbing akademik, nanti kalau di tugas akhir ada dosen pembimbing skripsi. Saya pernah mengalami misalnya seorang ayah yang kemudian waduh senang skripsinya dengan judul kajian tentang pemikiran Nurholis Majid, bimbingannya saya. Ternyata ketemu saja belum. Jadi sekali lagi ketemu saja belum, tapi sudah melaporkan. Nah, ini adalah dari sekian persen nanti problem-problem itu. Kemudian mengenal dekanat, wakil dekan khususnya
akademik dan kemahasiswaan, kemudian teman seangkatan, kegiatan mahasiswa apa. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Nanang, Kaprodi, nanti akan ada evaluasi belajar pertama, yaitu 2 tahun pertama. Sangat ringan sekali, tapi ya tetap ada saja yang mungkin mengalami hambatan. Termasuk nanti beasiswa itu di UGM amat sangat banyak. Saya 5 tahun itu adalah menjadi Direktur Kemahasiswaan UGM sekaligus menangani beasiswa. Jadi sebenarnya beasiswa itu sangat banyak, baik itu berkaitan dengan prestasi maupun berkaitan dengan ekonomi. Nah, ini yang senantiasa mulai dari Prof. Mudrajat, Prof. Agung, ya, bahwa ada dimensi soft skill, ada dimensi karakter. Nah, oleh karena itu bagaimana putra-putri Bapak Ibu atau kegiatan itu istilahnya sebenarnya yang tepat itu bukan akademik, non-akademik, tetapi kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Semua yang dilakukan di kampus itu bernilai akademis. Saya sendiri kurang tahu kenapa kemudian kok sekarang munculnya kegiatan akademik, non-akademik. Jadi kurikuler, ko-kurikuler, ekstrakurikuler. Nah, nanti kegiatannya sangat banyak, ada BEM, ada UKM, baik yang tingkat departemen, fakultas, sampai ke internasional. Kegiatan juga sama. Jadi balik lagi adalah soft skill, karakter. Nah, ini nanti berkaitan dengan proses inteligensi. Nah, tadi sudah disinggung dan disampaikan Pak Dekan ya, bahwa UGM itu alhamdulillah itu sampai sekarang itu tertinggi, yaitu 7 kali juara umum BIMNAS. Alhamdulillah saya pernah menghantarkan 2 kali. Nah, farmasi termasuk yang penyumbang besar ya. Sekali lagi penyumbang besar. Yang tahun ini itu ada 14 ya. Tahun yang kemarin malah sangat tinggi ya. Tahun yang kemarin itu paling tinggi, 33 itu dari Fakultas Farmasi. Jadi ini adalah termasuk lumbung ya. Kalau kami di rektorat dulu, salah satu lumbungnya adalah Fakultas Farmasi. Nah ini. Jadi kita tradisi untuk senantiasa juara umum. Nah, ini di Bali itu kita juara lagi, ya. Jadi ini adalah itu baru satu kompetisi, belum kompetisi-kompetisi yang lain. Nah, ini tidak ada kansenan ya, tidak ada kansenan bahwa yang disampaikan Pak Dekan tadi, hard skill and soft skill. Jadi ada orang yang mengatakan tadi hard skill versus bukan versus. Oh, IPK itu nggak penting-penting, ya. Sekali lagi gitu loh. Kenapa? Karena IPK itu nanti juga ada syaratnya. Menjadi wartawan-wartawan yang sekarang itu yang sangat ini. Nah, itu adalah mensyaratkan IPK gitu loh. Nah, termasuk proses kecerdasan. Sehingga ini penting. Macam kecerdasan itu ternyata ada, nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 macam kecerdasan. Sehingga disitulah proses ke sana. Nah ini adalah unit-unit kegiatan. Bapak Ibu ada yang perso, ini kira-kira gambar siapa ini yang pojok ini, yang saya tunjuk ini? Pak Jokowi, Pak. Nah, itu. Jadi balik lagi, Pak Ganjar Pranowo itu adalah Fakultas Hukum, beliau juga pecinta alam. Yang di sini adalah Pak Jokowi itu juga pecinta alam. Artinya bahwa tolong Bapak Ibu, adik-adik, para mahasiswa, jangan takut untuk mengikuti kegiatan. Yang penting tujuannya jelas, kemudian mampu untuk manajemen waktu. Nah, manusia tidak pernah lepas dari masalah, oleh karena itu bisa masalah pribadi, keluarga, masalah kuliah, pemanfaatan walutu luang, hati-hati godaan, ada narkotika, zat aditif, termasuk aliran-aliran radikal.
ada N11, Negara Islam Indonesia, dan yang lain-lain. Solusinya apa? Solusinya manfaatkan apa-apa yang ada di fakultas, ada dosen wali, dosen pembina, wakil dekan, dan sebagainya. Kemudian ada GMC. Ya, di GMC itu ada dokter umum, ada dokter spesialis, kemudian ada psikolog. Apalagi tadi dilaporkan oleh Pak Dekan kalau di Fakultas Farmasi sudah meng-hire psikolog. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya. Nah, kemudian tolong untuk bersinergi. Portamasi ini salah satu ya, bersinergi. Kalau di dalam bahasa agama itu adalah jamaah. Jamaah. Nah, oleh karena itu di dalam psikologi yang berwawasan religius tidak ada konsep crowd atau massa. Sekali lagi, dalam psikologi yang berwawasan religius tidak ada konsep massa. Sehingga ngamuk, bakar itu tidak ada. Yang ada adalah jamaah. Semuanya ikut bertanggung jawab. Jadi nggak ada itu. Kemudian tanggung jawabnya dibagi, nggak ada. Kapan bersinergi? Tatkala 1 ditambah 1 minimal itu harus 3. Nah, inilah bagaimana saling mendukung ayah, ibu, adik, kakak, saudara, fakultas ini, apa dan sebagainya. Maka di situ kita inilah ya bagaimana kemudian orang yang ada di sana. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk mengembangkan sense of humor. Ya, sense of humor. Bahwa kondisinya itu sudah stres. Mungkin usahanya nggak lancar, masih ditagih hutang, kemudian punya pinjaman di bank, ini anaknya kayak gitu, mungkin ada saudaranya, itulah dinamika stres. Salah satunya adalah sense of humor. Humor itu adalah bagian dari kecerdasan emosi. Bapak Ibu, ada seorang yang stres lompat dari lantai 17. Kira-kira bahasa Arabnya apa? Lompat dari lantai 17 itu kira-kira bahasa Arabnya apa Bapak Ibu? Almarhum. Almarhum, atau bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu bahasa. Jadi proses dinamikanya ke sana. Kemudian akhirnya Bapak Ibu, agama apapun dari Bapak Ibu, ingat mindsetnya adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib. Siapa saja, kapan saja, di mana saja. Menuntut ilmu jihad. Menuntut ilmu jalan ke surga. Bahkan ikan di laut itu bertasbih untuk mereka yang menuntut ilmu. Nah, sehingga nanti dibantu dengan doa, termasuk para mahasiswa yang beragama Islam, sholat malamnya, puasanya, insya Allah nanti suket godong jadi rewang. Nah, plus duit. Nah, duit itu apa Bapak Ibu? D-nya apa? Doa, usaha, ikhlas, dan tawakal. Nah, ingat bahwa ada Nelson Mandela. Kira-kira apa ucapan Nelson Mandela yang cukup terkenal? Ada yang tahu? Adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu? Ayo siapa? Ucapan yang terkenal apa? Kulitku kulitmu sama. Kulitku kulitmu sama. Ini kaitannya dengan pendidikan loh. Ayo, ada yang ingat? Tidak lain adalah pendidikan, senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Sehingga sangat tepat bagaimana Bapak Ibu kemudian tadi, barang siapa yang menuntut satu bat ilmu maka lebih baik dunia seisinya. Teriring doa, semoga putra putri Bapak Ibu insya Allah sehat, prestasinya optimal. Amin. Ya, baik hard skill maupun soft skill, dua-duanya harus lulus tepat waktu. Amin. Dan insya Allah mampu menciptakan peluang kerja. Tidak kemudian menunggu kerja, tetapi menciptakan peluang kerja, entrepreneur, dan insya Allah berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Demikian. Amin. Amin Pak, amin. Amin, insya Allah. Demikian. Nah,
Mudah-mudahan ini kita akan, ini foto teman-teman PIMNAS ya. Nah, ini adalah foto PIMNAS 2019 yang kemudian sekali lagi kita hanya 13 proposal. Ya, sekali lagi 13 proposal. Tetapi kemudian kita memperoleh 18 medali dan kita juara umum. Nah, tetapi sekali lagi problemnya adalah soft skill. Sekali lagi, kebetulan saya masih menjadi lurah senior paguyuban wakil rektor bidang kemahasiswaan seluruh Indonesia, sehingga paham betul. Nah, demikian Bapak Ibu, monggo kalau mungkin ada komentar atau apa, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.